Shalom. Puji Tuhan, kami mengucapkan syukur yang luar biasa atas penyertaan Tuhan kepada kami. Kemurahan Tuhan, kasih-Nya yang nyata di dalam kehidupan kami. Ada baiknya kami berdua memperkenalkan diri. Saya Ferdinand Irianto Lubantobing dan istri saya Lia Novianti. Kami memiliki 3 orang putra yang ganteng-ganteng. Yang pertama namanya Justin, yang kedua Jackson, dan yang ketiga Verge. Puji Tuhan, kami bisa bertahan, anak-anak dan keluarga juga sehat semua. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang membuat kami terheran dan penuh rasa syukur. Kegiatan kami sampai saat ini bergerak di bidang pariwisata, di dunia entertainment, di mana di situ kami dituntut secara tidak langsung untuk tetap berinovasi, kreasi, dan memunculkan ide-ide baru dan mengaplikasikannya kepada customer dan memanjakan para pelanggan-pelanggan kami. Singkat cerita, pandemik datang dan kami belum memiliki persiapan apapun untuk menghadapi wabah pandemik ini, sehingga memaksakan kami untuk menutup usaha kami. Di saat itu kami tidak tahu harus seperti apa, income juga zero, dan memaksakan sekitar kurang lebih 200 karyawan kami rumahkan. Mereka berhak juga untuk memilih mana jalan yang mereka mau tempuh untuk survive. Awalnya saya diajak ibadah ke gereja Tabgha hari Minggu sore. Saya ikut dan ternyata saya diajak duduk paling depan. Rasanya luar biasa, campur aduk ya. Takut, malu juga karena duduk paling depan. Setiap minggu saya diajak ibadah, saya ikut selama 2 tahun. Singkat cerita, setelah 2 tahun ikut ibadah di gereja ini, berdua kita sepakat untuk lebih serius lagi. Dan kita mulai mengurus surat-surat keperluan untuk menikah ya. Ya. Dan puji Tuhan juga dikaruniakan seorang putra. Selama pandemi kita suffering, usaha ditutup, suami masuk rumah sakit kurang lebih 1 bulan, income zero. Setelah 3 bulan kita berjuang buka usaha dan akhirnya kita paksa buka. 2 hari setelah itu seluruh Batam dunia entertainmentnya ikut kita buka. Beberapa waktu yang lalu saya biasa bermain dengan si kecil di kamar. Si kecil biasa ngambil barang-barang yang lain ya, misalnya baju atau makanan atau mainan. Tapi ketika itu si kecil ngambil Alkitab dan diberikan ke saya. Saya pikir oke. Dan kemudian hari berikutnya main-main, yang pertama disentuh adalah Alkitab. Tumben ini kok kasih ke saya. Apa karena saya berpikiran saya tidak pernah baca Alkitab lagi? Dan yang ketiga, diambil lagi dan diberikan ke saya lagi. Saya penasaran, saya tahan halaman mana. Ketika si kecil memegang Alkitab, itulah yang saya baca. Saya berpikiran ada pesan Tuhan melalui si kecil ini yang mau disampaikan ke saya. Saya baca firman-Nya di Yesaya 43 ayat 18 sampai 20 yang bunyinya, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu,
Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihan. Satu ketika saya teringat dengan keluarga saya. Pada waktu kecil, abang saya yang nomor satu, dia melihat keluarga kami itu bukan keluarga yang malas-malasan, tapi di kehidupan kami, abang saya melihat itu kok selalu susah-susah gitu ya. Baru abang saya bertanya, "Mak, kenapa kok keluarga kita susah-susah terus semua ya? Coba mama ingat-ingat, apakah dulu bapak itu punya pegangan-pegangan kah, atau dititipin sama neneknya dahulu atau kakeknya dahulu?" Terus mama saya bilang, "Oh ada, bapaknya kan dulu orang tuanya bisa nyembuh-nyembuhin kayak dukun, semacam itulah. Jadi pernah dititipin apa supaya buat pegangan." Abang saya bilang, "Nah itu didoakan, kita tolak semua dalam nama Yesus biar tidak mengganggu di keturunan kita berikutnya." Dan pelan-pelan keluarga sepakat untuk membakar dan kita doakan. Dan mujizat banyak terjadi. Dan itu mujizatnya sampai sekarang. Lalu di keluarga saya juga. Dan akhirnya saya tanyakan ke istri saya, "Coba ingat-ingat, dulu pernah dititipin apa enggak sama keluarga-keluarga?" Dan istri saya bilang, "Ada keris tongkat Soekarno, ya, tongkat Soekarno." Akhirnya, nah baru saya minta, "Ada kan barangnya?" "Ada." Nah, di situ saya berpikir, saya jelaskan kembali ke istri dan istri juga sepakat. Kita doakan, kita bakar dalam nama Tuhan Yesus, tidak mengganggu ke keturunan kita sehat semua, jauh dari kecelakaan dan segala macam. Dan akhirnya kita doakan, kita buang. Pelan-pelan kita mulai alamin hal-hal kecil, KTP yang entah jauh di mana, jatuh di pesawat tiba-tiba datang dengan sendirinya, diantarkan, yang tujuannya juga untuk kita mau ngurus dokumen jadi lebih mudah. Akhirnya dari kami berdua, untuk jemaat yang terkasih, selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, bukan hanya jam-jam tertentu seperti jam makan atau jam tidur, tapi setiap hari, setiap mau kemana, mau berpikiran seperti apa juga, kita harus selalu andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam doa kita, minta jalan agar kita selalu disertai, diberkati sesuai dengan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Dari kami berdua, Shalom.